Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salwa dengan nomor NPM 0941211038. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang stabilitas obat semata-mata untuk memenuhi nilai tugas farmasi fisika. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja masuk ke definisi stabilitas obat. Menurut Yoshita 2008, stabilitas obat adalah kemampuan obat atau produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat atau diproduksi. Secara identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Sedangkan secara umum, stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat, meliputi identitas, kekuatan, kemurnian, dan kualitas. Dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan atau shelf life. Lantas, mengapa stabilitas obat ini sangat penting? Karena jika suatu obat atau sediaan farmasi tidak stabil dalam waktu yang lama, maka akan mengakibatkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu menurunkan kadar bahan aktif. Yang dimaksud di sini yaitu bahan-bahan aktif yang dibuat di awal akan perlahan-lahan menghilang. Yang kedua yaitu hilangnya pembawa sediaan, di mana yang dimaksud di sini yaitu misalkan penguapan pelarut, di mana pada saat pertama dibuat ada pelarut, lama-kelamaan pelarut itu akan menguap dan mengurangi bahan-bahan sediaan yang telah dibawa dari pertama dibuat sediaan farmasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada hilangnya pharmaceutical elegance, di mana artinya yaitu tidak lagi elegan dalam segi kualitatif secara karakteristik. Misalkan perubahan warna obat atau secara kasat mata terlihat sudah tidak lagi cantik istilahnya. Terus ada hilangnya keseragaman kandungan sediaan. Contohnya yaitu misalnya tidak lagi homogen suatu sediaan obat, misalnya suspensi tidak lagi homogen dalam keseluruhan, suspensi secara keseluruhan. Kemudian menurunkan bioavailabilitas. Ini yang dimaksud di sini itu efektivitas obat akan menurun apabila terlalu lama tidak stabil. Yang terakhir yaitu menghasilkan produk toksik, di mana apabila suatu sediaan farmasi telah terlalu lama tidak stabil, maka zat-zat yang terdapat di dalam obat atau sediaan farmasi tersebut akan lama-lama berubah menjadi toksik, di mana akan meracuni pemakai atau pasien. Obat dapat mengalami penguraian atau degradasi akibat faktor kimia, fisika, dan mikrobiologi yang dapat berakibat pada yang pertama kualitas, di mana kualitas yang dimaksud di sini itu bentuk obat secara kasat mata atau yang bisa dilihat secara kualitatif dalam segi karakteristik. Terus yang kedua efektivitas. Apabila efektivitas menurun, maka konsentrasi obat akan berkurang. Kemudian dosis tidak tepat, lalu efektivitas dari obat tersebut akan berkurang. Yang ketiga yaitu keamanan, di mana apabila obat terurai menjadi metabolit atau produk peruraian tertentu, maka akan menghasilkan toksik, di mana apabila suatu sediaan sudah terkontaminasi oleh toksik, maka akan mengakibatkan ketidakamanan apabila dikonsumsi. Jenis kestabilan obat. Jenis kestabilan obat dibagi menjadi 5. Yang pertama secara kimia, fisika, mikrobiologi, terapi, dan toksikologi. Untuk yang pertama, stabilitas kimia, yang dimaksud yaitu kemampuan suatu obat mempertahankan potensi dalam batas waktu yang ditentukan. Terus yang kedua, stabilitas fisika, yang dimaksud yaitu kemampuan mempertahankan sifat fisika awal dari suatu sediaan, baik secara penampilan, keseragaman, disolusi, disintegrasi, kekerasan, kemampuan, disuspensikan, dan lain-lain. Lalu stabilitas mikrobiologi,
Yang dimaksud yaitu kemampuan mempertahankan sterilitas atau konsistensi terhadap pertumbuhan mikroorganisme sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian jenis stabilitas secara terapi. Yang dimaksud secara terapi di sini yaitu kemampuan memberikan efek terapi selama masa gunanya sesuai dengan persyaratan. Yang terakhir, stabilitas toksikologi, yaitu kemampuan untuk tidak menunjukkan peningkatan toksisitas selama masa gunanya atau tetap aman. Nah, yang akan saya bahas lebih dalam yaitu stabilitas secara fisika. Apa saja sih perubahan apabila obat mulai tidak stabil? Yang pertama, ada perubahan bentuk kristal, di mana obat suatu sediaan farmasi atau obat tersebut akan mengkristal lama-kelamaan, lalu akan terjadi pembentukan granul. Yang kedua ada pemudaran warna atau timbulnya warna pada sediaan tablet. Yang dimaksud di sini yaitu seperti pemudaran warna atau pemucatan. Yang ketiga yaitu pecahnya emulsi, di mana seperti contohnya pada sediaan suspensi, yang terkandung di dalam suspensi kan emulsi. Apabila emulsi-emulsi tersebut telah hilang atau tidak lagi terhomogenkan, maka secara perlahan suspensi tersebut tidak lagi tersuspensi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya terjadi penurunan atau peningkatan laju disolusi dan disintegrasi. Dan yang terakhir timbulnya endapan pada sediaan cair. Sebagai penutup, saya memberikan suatu contoh sediaan kestabilan obat dalam bentuk sediaan farmasi suspensi. Suspensi ini apabila formulasi suspensi terjadi instabilitas secara fisika, maka akan terjadi pengendapan, caking, pertumbuhan kristal yang akan berefek pada kehilangan keseragaman kandungan obat karena tidak lagi membentuk suspensi secara keseluruhan. Dan secara estetika, obat suspensi ini akan tidak lagi terlihat elegan atau terkesan sudah tidak lagi berkualitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Kurangnya datang dari diri saya sendiri dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.